Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Topik Segap turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan Imaduddin Utsman tidak akan percaya haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Davide et Impera, adu domba. Ada Agus Mariono dan dia bergerak bersama Imaduddin dan Mogi. Akhirnya dia digerakkan, ini gerombolan Pak agentnya. Jadi mereka inilah digerakkan untuk adu domba sesama umat Islam. Jadi kiai dibenturkan dengan habaib, ormas Islam dibenturkan. Ini agent Pak, untuk adu domba, tujuannya melemahkan umat Islam. Nah oleh karena itu sekarang Pak, kita diadu domba oleh gengnya ini tadi. Jadi kita harus fokus, sehingga akhirnya coba kita lihat korupsi-korupsi hilang semua dengan ini tadi. Apalagi dengan para munafik ini ya kan, hilang, beritanya hilang, sudah tertutup. Jadi korupsinya hilang semuanya, bahkan sampai Bapak kejahatan-kejahatan semuanya itu sudah dihilangkan. Dulu sudah pernah saya sampaikan di Masjid Ki Ageng Kripik ketika saya diundang di Jakarta. Di dalam saya bertemu dengan yaitu mantan Kasat, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto. Kemudian mantan Danjen Kopassus, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Sunarko. Kemudian Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, dan beberapa jenderal-jenderal Angkatan Darat, termasuk juga Bapak Kolonel Purnawirawan siapa itu yang di Jawa Barat itu, yang Sugeng Waras itu berada di sebelah kanan saya. Jadi waktu itu saya diberi info, Ustadz, sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 perang sekaligus. Apa? Yang pertama perang asimetris, yang tadi sudah saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan tahap-tahapnya mulai 2024-2029 sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua perang proxy war, artinya boneka. Lewat pengkhianat bangsa, imperialisme Cina ini mencengkeram Indonesia. Jadi ternyata di Indonesia pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Yang ketiga perang Neo-Cortex War, perang narasi, tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Siapa yang dijadikan garda terdepan? Kalau dulu Panji Gumilang, Pondok Pesantren Az-Zaitun, ya, tiba-tiba sekarang sudah bebas. Dari kapan sidangnya, kapan tiba-tiba sudah bebas. Itu dia dijadikan garda depan untuk perang Neo-Cortex War. Kemudian pada saat Panji Gumilang masih ngilang, itu yang dijadikan garda terdepan untuk perang Neo-Cortex War, perang narasi itu Gufron, yang mengaku bisa bahasa semut, bahkan bisa berinteraksi dengan malaikat. Bahkan kalau malaikatnya tidak mau nurunkan hujan, dia akan ngejar sampai ke langit. Jadi dia bisa terbang ke langit, Gufron. Nah saya diberitahu Gufron itu katanya dari Dampit. Dari Dampit Pak. Jadi di backup oleh media, Jadi satu-satunya pengurus Majelis Ulama se-Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa 10 kesesatan Gufron itu Majelis Ulama Malang. Majelis Ulama Malang berani Pak. Padahal di belakang Gufron itu luar biasa, backingnya gede-gede Pak, backingnya. Dia ngomong sudah bahasa semut, dan beliau bisa supaya menghentikan malaikat mungkar nangkir. Bahkan dia bisa ngejar malaikat sampai ke langit. Bahasa semut sudah dia dapat dari Nabi Sulaiman katanya.
Orang dampit dapat warisan dari Nabi Sulaiman ya. Astagfirullah. Orang-orang gila seperti ini Pak dijadikan alat untuk perang neocortex war, perang narasi. Tujuannya apa? Ya itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, karena waktunya terbatas, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya persingkat. Kemudian ini Bapak Amin Rais, Pak Amin Rais itu pernah memberikan statement cabut bebas visa bagi warga negara Cina komunis. Jadi Pak Amin Rais, mantan ketua MPR, minta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut bebas visa bagi warga negara Cina komunis, karena itu sangat membahayakan bagi negara kita. Kenapa? Karena Cina itu punya konsep Lebensraum, artinya dia ekspansi untuk mencakup Indonesia, artinya mencengkeram Indonesia, mengambil Indonesia secara bertahap. Itu strategi Lebensraum yang dikabarkan oleh Pak Amin Rais. Nah bapak-bapak, ternyata benar, ternyata ada sebuah data Partai Komunis Cina melakukan kongres di Beijing tahun 1986. Apa isinya? Ternyata hasilnya ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama regulasi dan doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Tapi ternyata sekarang sudah dijebol dengan apa? Rancangan undang-undang HIP sudah jebol Pak, oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa yang sudah duduk di DPR MPR. Oleh karena itu Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer di Universitas Indonesia, beliau dosennya Angkatan Darat, beliau menyampaikan dalam video, beliau sudah meninggal kan, beliau dalam video klipnya, video pendeknya, kader-kader komunis di Indonesia ini sudah banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, bahkan kader-kader komunis ada 200 lebih itu duduk di DPR RI. Bahkan tokoh Gerwani itu jadi ketua Komisi 9 DPR RI. Bahkan sampai Profesor Salim Said menyatakan sekarang kader-kader komunis itu sudah melakukan balas dendam terhadap umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Sudah terjadi? Sudah. Dalam era informasi yang cepat dan luas seperti sekarang, kita tidak bisa lagi berleha-leha. Terlalu banyak kepentingan yang bermain di balik layar dan menjadi tugas kita untuk melihat lebih jauh dari apa yang disajikan. Kita harus waspada terhadap berbagai agenda tersembunyi yang berusaha memecah belah umat Islam dan masyarakat kita secara keseluruhan. Kita hidup di tengah provokasi yang seringkali disamarkan sebagai berita atau opini yang seolah-olah itu netral. Ada oknum yang ingin menaburkan benih kebencian di antara kita menggunakan isu sensitif yang dapat memperparah polarisasi. Misalnya seperti sekarang yang sering digaungkan ialah isu nasab para habaib. Kita menyadari walaupun ada yang berbeda pandangan dalam hal nasab para habaib, tapi itu tidak seharusnya membuat kita terpecah. Akan tetapi justru hal kecil seperti inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh para pengadu domba untuk menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Media sosial yang seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan, seringkali jadi wadah untuk menyebar fitnah dan provokasi. Mengapa kita harus terjebak dalam skenario mereka? Kebangkitan ekstremisme dan kekerasan di beberapa belahan dunia menunjukkan betapa kita bisa terperangkap dalam permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam situasi ini, siapa yang diuntungkan? Tentunya bukan kita, tetapi justru mereka yang dibayar untuk memicu kekacauan ini. Kita harus lebih kritis dalam memproses informasi. Cek fakta yang kita terima, apakah sumbernya itu dapat dipercaya atau hanya sekedar omong kosong yang bisa memecah belah. Kita harus berani mempertanyakan, tidak hanya menerima begitu saja. Penting untuk membangun komunitas yang berbasis pada dialog dan pemahaman, bukan pada prasangka dan kebencian.
Suatu hal yang perlu kita ingat, persatuan adalah senjata terkuat kita. Selama kita bersatu, insya Allah kita akan mudah melawan segala bentuk provokasi dan manipulasi. Oleh karena itu, mari kita perkuat silaturahmi di antara kita, saling menghargai perbedaan dan fokus pada tujuan bersama. Dalam menghadapi tantangan ini, mari kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktif berperan dalam menjaga keharmonisan sebagai umat Islam. Kita memiliki tanggung jawab untuk melawan segala bentuk perpecahan. Waspadalah dan mari kita bangun kekuatan kita dari dalam, karena hanya dengan cara itulah kita dapat memastikan masa depan yang lebih baik lagi untuk generasi kita yang akan datang.